Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kita sekarang akan belajar fikih. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang sunnah dan makruh dalam melaksanakan sholat. Di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin dilupakan dalam melaksanakan sholat dan batal sholat. Hal-hal yang mungkin dilupakan dalam melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat, mungkin ada hal-hal yang lupa tidak dikerjakan. Misalnya, yang pertama, lupa melaksanakan rukun sholat. Yang kedua, lupa melaksanakan sunnah ab'ad. Yang ketiga, lupa melaksanakan sunnah hayat. Lupa melaksanakan rukun sholat. Jika lupa melaksanakan rukun sholat, ketika ingat saat itu, haruslah cepat-cepat melaksanakannya. Apabila ingatnya setelah selesai sholat dan jarak waktunya masih sebentar, maka wajib mereka menunaikan apa yang terlupakan. Kemudian sujud sahwi atau sujud sunnah karena lupa. Lupa melaksanakan sunnah ab'ad. Jika yang lupa itu sunnah ab'ad, maka tidak perlu diulang. Kita meneruskan sholat itu sampai selesai. Dan sebelum salam pertama, kita disunahkan sujud sahwi. Lupa melaksanakan sunnah hayat. Jika yang lupa itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulang apa yang tidak dikerjakan. Dan tidak perlu sujud sahwi. Lafal sujud sahwi seperti ini. Subhana man la yana wa la yashu. Sebanyak 3 kali. Yang artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi dikerjakan sebelum salam pertama dan dilakukan 2 kali sujud seperti sujud dalam sholat. Apabila kita bimbang atau ragu tentang jumlah bilangan rokaat dalam sholat yang dilakukan, kita harus menetapkan yang yakin, yaitu bilangan rokaat yang sedikit, kemudian melakukan rokaat yang belum selesai. Selanjutnya, sebelum salam melakukan sujud sahwi. Batal sholat. Batal sholat karena beberapa sebab antara lain. Yang pertama, salah satu syarat atau rukun sholat sengaja tidak dikerjakan, misalnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. 2. Terkena najis. Misalnya baju kita kena kotoran cicak dan kita tahu, maka sholatnya batal. Najis itu harus secepatnya dibersihkan. Wudunya tidak batal, kemudian sholat kembali. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Misalnya terasa ada yang keluar dari jalan depan atau belakang. Contohnya kalian keluar air pipis sedikit atau keluar pup sedikit. Maka sholatnya batal dan harus wudu kembali dan sholat dari awal lagi. Yang keempat, terbuka auratnya. Misalnya sarung kita terlepas hingga kelihatan kemaluannya. Yang kelima, berkata dengan sengaja walaupun hanya 1 huruf tetapi bermeri arti. Seperti membentak teman dengan sengaja dengan huruf H. 6. Bergerak 3 kali atau lebih dengan sengaja. 7. Makan dan minum walaupun hanya sedikit. 8. Membelakangi atau menghadap selain menghadap kiblat dengan sengaja. 9. Tertawa terbahak-bahak atau tertawa yang mengeluarkan suara. 10. Mengubah niat sholat. Misalnya, ingin mengganti niat sholat zuhur menjadi sholat asar. 11. Mendahului gerakan imam. Lebih dari 2 gerakan atau rukun. 12. Menambah rukun yang sudah ditetapkan. Misalnya, sujud lebih dari 2 kali dalam 1 rukun. 13. Murtad, yaitu keluar dari Islam.
Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.